Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang muliakan Allah, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita limpahkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita di bulan Ramadan ini, di saat santer larangan bepergian, santer larangan mudik, kita masih bisa kumpul di sini. Amin. Untuk mencari surga hadirin. Untuk mencari surga. Insya Allah. Nikmat gak hadirin? Nikmat. Dunia ini sementara hadirin. Ya, dunia ini yang kita setiap hari kita cari, yang setiap hari kita ikhtiar, kejar-kejar, ini semuanya akan kita tinggalkan hadirin yang mulia. Dan kita semuanya akan dipanggil kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini hadirin yang mulia. Oleh karena itu hadirin yang mulia, kita kembali lagi, perbarui lagi apa tujuan motivasi hidup kita di dunia ini. Jadikan segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini, motor cash, mokes, big mokes, luxury, itu hanya keperluan. Hanya apa? Hanya keperluan saja, bukan jadi tujuan. Tujuan kita adalah Allah, la ilaha illallah. Tujuan kita adalah mencari ridha Allah hadirin yang mulia. Jadi semua yang kita punya, yang kita kejar di dunia ini cukup dalam genggaman tangan saja. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Kita dikasih tidak menambah kebahagiaan kita, ketika diambil oleh Allah juga tidak menjadikan kita bersedih hati. Insya Allah. Karena yang bikin kita bahagia, yang bikin kita sedih adalah bagaimana kadar iman kita. Bagaimana kita bertanya lagi dalam hati ini hadirin yang mulia. Apakah kita tadi pagi mendengarkan istighosah dari Ustadz Asep Usman yang dimuliakan, Masya Allah, kita didengarkan hadirin yang mulia. Bagaimana ketika nanti roh kita dicabut dari badan kita, kemudian kita sedikit demi sedikit dipertunjukkan alam selanjutnya, alam kubur. Merinding gak hadirin? Menangis gak kita hadirin? Ya, bagaimana kita sekarang masih bisa bernafas dengan leluasa, masih bisa bergerak dengan leluasa. Nanti hadirin yang mulia, kita akan meninggalkan ini semuanya. Dan kita akan dihimpit oleh tanah hadirin yang mulia. Sudah siap hadirin? Insya Allah. Nah, kita di sini persiapan hadirin, insya Allah ya. Kita di sini persiapan sehingga kita nanti ketika pulang ke kampung kita membawa bekal yang banyak, iman dan amal soleh. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada kekasih kita yang kita rindukan, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita semua di program SLC ini. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang mulia Allah SWT, 100 tahun yang lalu ada yang sudah ada di dunia ini? Belum ada yang sudah 100 ya Pak ya? Dan 100 tahun yang ke depan insya Allah kita sudah tidak ada di dunia ini. Atau ada yang pede nih 100 tahun ke depan masih ada di dunia. 100 tahun yang lalu kita nggak ada hadirin. 100 tahun yang ke depan insya Allah kita juga sudah tidak ada di dunia. Jadi dunia ini sementara, kita akan dikembalikan ke kampung kita yang sejatinya insya Allah. Hadirin yang muliakan, hadirin yang muliakan Allah SWT. Insya Allah saya akan di sini berbagi motivasi sampai jam 6:05 karena hari ini syuruk atau terbit matahari itu pukul 5.50 hadirin yang mulia. 15 menit, kurang lebih 15 menit setelah terbit matahari kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kita semua niatkan, hadirin yang mulia, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berdiam diri di masjid seraya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian terbit matahari dan melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 971. Insya Allah hadis yang sahih. Hadirin yang mulia. Jadi kita niatkan sekarang ya kita iktikaf sampai 3 hari. Tapi kita niatkan kita amal dari hadis ini. Ya, kita niatkan nanti setelah syuruk terbit matahari jam 6 lebih kita sholat sunnah 2 rakaat. Insya Allah kita bawa pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Wah, Insya Allah ini dilipat-lipat gandakan pahalanya. Kita sedang dalam tertib dakwah yang minimal pahalanya itu 700.000 kali lipat di bulan Ramadan di hari Jumat, hadirin yang mulia, dapat pahala haji dan umroh. Hari ini, insya Allah besok hari Sabtu, dan insya Allah besoknya lagi hari Ahad. Insya Allah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali lagi ya, mengingat apa tujuan kita, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini, hadirin yang mulia. Kita ingin hidup di dunia ini ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejatinya manusia ini tidak hidup tapi dihidupkan. Manusia ini tidak ada tapi diadakan. Manusia ini hanya diciptakan oleh Sang Pencipta. Manusia tidak bisa bernafas, hanya dibuat bernafas. Manusia tidak bisa bergerak, hanya digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Manusia tidak akan pernah bisa melunasi hutangnya kalau tidak dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam pikiran kita bahwa selama ini ikhtiar kita itu tidak ada sama sekali hubungannya dengan jumlah rizki yang akan kita terima, hadirin. Saya pernah mengalami, hadirin, bagaimana tahun 2013 sampai tahun 2017 itu sehari-hari, setiap hari yang dilakukan adalah kerja ikhtiar. Ya, Bandung, Jakarta, Surabaya, wah keliling-keliling ya. Ikhtiar sebagaimana yang bisa kita lakukan, takabur dengan ikhtiar. Bahwasanya dengan ikhtiar kita semua bisa kita selesaikan. Tapi hadirin yang mulia, saat ini setelah kenal program dakwah ini, hadirin, justru lebih banyak waktu kosongnya, hadirin, sampai bingung. Sampai teman-teman saya banyak yang bertanya, Mas Feb ini kerjaannya apa sih? Setiap hari yang dilihat mereka gitu ya, olahraga, motocross, main motor gitu. Tapi dia nggak tahu saya sholat 5 waktu di masjid. Dia nggak tahu saya sehari 1 juz baca Al-Quran. Dia nggak tahu berapa banyak sedekah saya setiap harinya, hadirin yang mulia. Ya. Hadirin yang mulia, alhamdulillah PTB sudah autopilot. Ya, sudah apa? Autopilot, udah
praktis. Saya nggak perlu ke kantor juga, karyawan udah tahu jam 8 masuk. Udah tahu jam 8 harus buka kantor, jam 10 tutup kantor. Bonus juga nggak perlu dilihat. Sudah ada tim yang transfer, hadirin yang mulia. Ini keberkahan, hadirin. Dulu saya kerja setengah mati, ya nggak dapat uang, hutang menumpuk, hadirin. Tapi setelah amal dakwah 3 tahun ini, masya Allah, ya, keberkahan yang kita rasakan, hadirin. Semuanya udah autopilot, udah ditolong Allah. PT Plus sudah ditolong Allah, hadirin. Ya, saya nggak perlu ngantor, ya, tapi saya hobi ngantor karena bekerja itu adalah hobi saya. Karena bekerja itu adalah ibadah, hadirin yang mulia. Jadi sekali lagi, hadirin, kita jangan menyandarkan rezeki kita, lunas semua hutang kita pada ikhtiar kita. Semuanya itu adalah kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, kita sebentar lagi promo lebaran habis, masuk ke promo kemerdekaan, ya. Tapi promo kemerdekaan sama kayak promo yang sebelum lebaran. Yang pengen saya ceritakan adalah Indonesia ini udah merdeka berapa tahun, hadirin? Saat ini 75 tahun, nanti Agustus 76 tahun. 75 tahun Indonesia merdeka, hadirin. Sekarang kalau kita lihat laporan keuangan negara ini, hadirin, berapa hutang negara kita? 6.000 triliun, hadirin. 6.000 triliun. 75 tahun merdeka. Yang dipikirkan negara ini nggak pernah memikirkan dakwah, tidak memikirkan iman dan amal saleh dari rakyatnya. Yang dipikirkan pendidikan. Bahkan pendidikan sekarang makin kesini makin sekuler, hadirin. Ya, makanya anak-anak saya nggak ada yang saya masukkan di sekolah umum, tapi dimasukkan ke SD Islam Terpadu. Kemudian nanti SMP sudah masuk di pondok Hafiz Quran. Hadirin yang mulia, insya Allah ya, kita semuanya mendekatkan putra putri kita supaya mendekatkan putra putri kita ke amal agama supaya menjadi anak yang soleh dan soleh, menjadi bekal tabungan kita, hadirin yang mulia. Ya. Negara ini 75 tahun yang dipikirkan pendidikan sekuler, ya. Kemudian yang dipikirkan menggali-gali barang tambang, kesehatan, pembangunan, infrastruktur, dan lain-lain, pemerintahan, pemilihan umum, pilkada, dan lain-lain. Itu yang dipikirkan, hadirin. Apa yang terjadi? Tidak memikirkan umat, tidak memikirkan iman dan amal soleh rakyatnya. Yang terjadi adalah kehinaan. Siapa yang tidak terhina punya hutang 6.000 triliun, hadirin? Tidak ada izah, tidak ada kedaulatan bagi sebuah negara yang hutangnya banyak. Bisa diatur, bisa dikontrol sama yang menghutangi, hadirin. Tapi hadirin, kita belajar pada para sahabat, hadirin yang mulia. Para sahabat lemah dalam urusan dunia, hadirin. Para sahabat radhiyallahu an lemah dalam urusan pekerjaan, lemah dalam urusan pertambangan. Memang ada yang bisa ditambang di sana? Nggak ada, hadirin ya. Lemah dalam urusan dunia, teman. Tapi hadirin, para sahabat ini kuat dalam urusan dakwah, menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang mulia, para sahabat itu hidupnya sulit, hadirin. Kalau kita masih enak, mau sahur nggak perlu masak, aja, nggak perlu nyari berasnya, nggak perlu goreng tempenya, nggak perlu goreng ayamnya, udah tahu udah siap sedia. Boleh RO lagi, kalau masih kuat. Tapi kita bulan puasa gini, aduh, semuanya diserba dibatasi, itu nih. Sahur itu pada dorong-dorongan, gitu. Bukannya menghabiskan, tapi malah ikram kepada saudaranya.
habiskan bro, habiskan. Ya, karena ya pagi-pagi ya kita makannya nggak bisa banyak gitu. Itu kita hadirin enak. Mau dakwah punya Pajero, masya Allah, mobilnya sebagainya, Fortuner dan lain sebagainya. Ada mitra yang di grup itu heboh semalam gitu. Ya, lulusan SD dari Jawa Timur, mobilnya Lexus. Ya, Pak Bedi Wahidin, Pak Bedi Wahidin hadirin yang mulia. Ini kita dimudahkan hadirin. Segala sesuatunya dimudahkan, jalan mudah. Ada jalan tol gitu kan, udah jalan udah enak gitu ya, semua petunjuk jalan ada gitu, insya Allah nggak akan tersesat. Udah ada GPS lagi gitu kan, insya Allah nggak akan tersesat. Para sahabat hadirin makan Senin Kemis hadirin, makan itu hari ini makan, besok nggak makan hadirin. Kendaraan nggak punya, Pajero nggak punya. Tapi hadirin, para sahabat yakin bahwasanya barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dia dan akan melakukan kedudukannya di muka bumi. Oleh karena itu, para sahabat dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, dakwah hadirin keluar ke seluruh negara, ke seluruh penjuru dunia hadirin. Dakwah. Kalau kita perbandingkan dengan negara kita 75 tahun merdeka. Mohon maaf nih Pak Polisi. Ini ada Pak Komandan Heri dari Purwokerto. Baru pertama kali ikut SLCG. Ya, baru pertama kali tapi luksurnya ada 2. Ya, tapi jangan salah, berat ikut SLCG ya karena dinas kan? Karena dinas. Tapi kita harus belajar sama beliau. Udah bangun masjid tadi ya. Kemarin saya dikirimin ya, fotonya udah bangun masjid. Jangan kalah sama polisi ya. Polisi itu sibuk aja nih Pak. Setiap saat harus siap sedia dipanggil komandan. Gak bisa, gak bisa. Saya lagi presentasi komandan, kok gak bisa? Sini kamu. Tapi beliau bisa mengerjakan bisnis ini. Mungkin Allah menolong beliau karena istri beliau, ibu siapa namanya? Ibu Rina. Ibu Rina tuh pernah menyampaikan sama saya, istri beliau waktu di kantor. Istri beliau itu bikin proposal sama Allah hadirin. Masya Allah, Anda pernah nggak bikin proposal? Orang mau bangun masjid aja bikin proposal. Hidup Anda itu penting nggak hadirin? Penting. Makanya bikin proposal sama Allah. Jadi doa yang ditulis dalam sebuah proposal. Kita nggak hadirin. Kalau kita kan biasa doa seenaknya sendiri ya. Habis sholat doa juga sambil ngantuk-ngantuk gitu kan. Ya, gimana yang mau ngasih? Yang maha kuasa atas segala sesuatu mau ngasih sama kita. Kalau kita doanya sambil ngantuk, nggak niat gitu ya. Tapi istri beliau, Ibu Rina Cahyanti ya. Rina Indrawati. Doanya canggih hadirin, milenial doanya. Doanya ditulis dalam sebuah proposal yang indah hadirin. Proposal kepada Allah. Bahwasanya yang beliau kerjakan di PT BES ini adalah pertama untuk membangun masjid hadirin. La ilaha illallah. Oleh karena itu ditolong oleh Allah hadirin. Itu proposal saya lihat, Masya Allah ini luar biasa. Kalah kita hadirin sama istri beliau gitu kan. Akhirnya Allah menolongnya. Karena niatnya Masya Allah luar biasa untuk bangun masjid hadirin. Ya, meskipun terhambat tidak bisa ikut SLC, tapi karena dinas yang sangat luar biasa tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal ya terpaksa dipecah gitu kan. Karena polisi luar biasa gitu. Gak bisa itu sembarangan tinggal dinas. Tapi karena niatnya di PT BES ini untuk fisabilillah di jalan Allah, maka Allah mudahkan. Allah tolong. Ya. Setiap hari yang dilakukan itu adalah dakwah hadirin berarti. Ya, karena untuk di PT BES ini tujuannya untuk kamu masih ada. Nah, oleh karena itu niatkan gitu. Nah, ini ada abang saya juga nih. Gimana nih? Abang saya pemalas. Bang Andi, mana Bang Andi? Oh, Bang
Andi yang pembalap barusan promo lebaran ini juga tembus luxury yang kedua ya. Pak Haji Wirawan saya kemarin lihat ada juga ya. Nah, kemarin saya lihat mungkin tadi keperluan Pak Haji Wirawan, Pak Andi Alita tembus luxury yang kedua gitu. Bang Andi Alita mau cash pertamanya hadirin, apa yang dilakukan? Mau cash pertamanya. Kalau kita, kebanyakan dari kita ya, mau cash pertama jadi mobil. Tapi hadirin, Bang Andi Alita mau cash pertamanya diserahkan kepada saya sepenuhnya. Kan lucu ya? Dikejar-kejar, sesuatu yang dikejar-kejar tiap hari, begitu dapat dikasih. Itu Bang Andi itu. Mas ini saya kasihkan mobil saya. Mobilnya dikasih kan? Gak tau mungkin baru dipakai berapa lama waktu itu ya? Mungkin ada ketukan dalam hatinya, dibalikin lagi. Silakan deh Mas Febrian jual, uangnya terserah sama Mas Febrian. Niat saya wakaf. Waktu itu tahun 2018 ya, 2018 itu markas dakwah Bandung di Guru Pindah, markas dakwah tablik itu baru sedang dibangun jadi. Nah, uang dari Bang Andi Alita penjualan mobilnya 100% saya masukkan ke sana. Enggak sampai 2 bulan hadirin pajeronya turun. La ilaha illallah. Itu kalau kita yakin di jalan Allah ini, asbab usaha dakwah ini, barang siapa menolong agama Allah maka Allah akan menolongnya, itu bukti nyata. Ada komandan Heri dari Purwokerto niatnya bangun masjid. Siap. Udah selesai. Amin. Alhamdulillah. Makanya anak-anaknya juga jadi anak-anak yang soleh. Amin. Mungkin Bang Andi begitu lepas mobilnya, nggak nyampe 2 bulan bisa ngasih ke 1 bulan lebih sedikit, tembus Pak Haji. Dan tembus mokes kedua. Mokes keduanya buat menghajikan orang tuanya. Hadir nemu ya. Makanya sekarang beliau juga tembus lagi luxury yang kedua. Luxury yang keduanya kemarin beli kebun sawit beliau. Beli kebun sawit berapa hektar yang sudah panen tiap 2 minggu. Jadi udah tinggal ini ya, tinggal ibadah aja, udah autopilot gitu. Itu kalau ditolong Allah ini. Oh, itu kalau ditolong Allah. Kita nggak mencari dunia datang kepada kita, hadirin yang mulia. Begitu juga para sahabat hadirin, lemah dalam urusan dunia, kuat dalam urusan dakwah hadirin. Ikut Rasulullah SAW 23 tahun. Ya. Itu sahabat-sahabat yang awal-awal masuk Islam, sahabat-sahabat kaum Muhajirin. Kalau sahabat-sahabat kaum Ansar berarti masuk Islam baru 10 tahun. 10 tahun ikut Rasulullah di Madinah. 2 tahun ikut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. 10 tahun ikut Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kurang lebih 20 tahun, 30 tahun ikut Rasulullah, ikut khalifah, giat dalam urusan dakwah. Gak nyampe 30, gak nyampe 40 tahun. Apa yang terjadi hadirin? Allah menolong umat Islam pada saat kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan menaklukkan kekuatan terbesar dari timur saat itu. Di mana? Persia hadirin. Persia itu kekuatan yang besar sekali, bahkan Romawi pun sering kalah perang sama Persia dulu-dulunya. Tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, para sahabat di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil menaklukkan, mengalahkan Persia. Kemudian harta kekayaan itu diambil, dibawa dari Persia ke Madinah, menumpuk-numpuk setinggi bukit hadirin. Emas dan kekayaan itu hadirin. Ahli hitung mengatakan
dihitung-hitung itu lebih dari 3 miliar dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Emas asli ya, bukan emas online. Ya, wah sekarang tuh banyak ustaz-ustaz gadungan gitu kan. Ya, nawarin ini akhir zaman investasi dinar, tapi dinarnya dinar online. Dinarnya dinar tuyul. Aduh, kayak kemarin itu di mana itu? Dinar cash ya. Dari penjara. Nah, itu kan hadirin yang mulia, kita jangan ikut-ikutan yang riba, itu ribawi itu. Ya. Tapi kalau para sahabat itu dinarnya itu real emas asli ya. Ya, sama beberapa leader kita juga udah pada mulai itu uang-uang lebihnya sebenarnya mereka nggak ingin juga, tapi uangnya lebih, nggak mau digimanain lagi. Kalau disimpan di bank keenakan banknya ya udah disimpan dalam bentuk emas. Emasnya apa ya, antam. Karena sekarang nggak ada yang nerbitin dinar, hadirin. Emang ada kekilapan Islam sekarang? Nggak ada. Jadi kita jangan mencari dinar. Kita kalau mau ngumpulin emas ya ngumpulin emas semoga mulia dari antam yang diakui oleh negara. Kan itu perintah Allah, hadirin. Atiullah wa atiur Rasulullah wa ulil amri minkum. Ulil amri kita ya sekarang pemerintah kita ini. Ya kita harus taati. Ya. Pemerintah kita nggak menerbitkan dinar, menerbitkan logam mulia antam. Ya kita ngumpulinnya emas antam. Mau berapa puluh kilo? Niatkan aja, hadirin. Saya dulu juga nggak pernah lihat ngumpulin sampai setengah kintal gitu kan. Tapi Allah berikan, hadirin. Allah berikan. Jadi ya sudah, terima saja, masa ditolak? Terima saja. Hadirin. 3 miliar dinar, hadirin. Kali 4,25 gram emas. 1 gram emas sekarang 1 juta rupiah, kurang dikit. Yang kalau 1 dinar ya kurang lebih 4 juta rupiah. 4 juta nolnya 6 dikalikan 3 miliar nolnya 9. 12 ribu triliun. 12 nolnya 15. Itu hadirin kekayaan para sahabat tadi. 20 tahun, 30 tahun iman, amal soleh, usaha dakwah setiap hari Allah berikan kekayaan 12.000 triliun hadirin. Gak bangun tol, jalan tol. Tapi penting zaman sekarang, bukan kita nyalahin gitu ya. Tapi yang lebih bagusnya kita bangun infrastruktur dan bangun usaha dakwah. Nah, kalaupun pemerintah kita tidak menstrukturisasi, melaksanakan amal dakwah, kita hadirin. Dimulai dari kita. Siapa tahu hadirin putra putri kita tadi yang kecil-kecil hadirin. Ya sekarang masih kecil-kecil, nanti hadiah jadi habis Quran, jadi pemimpin negara hadirin. Kalau kita ini sudah nggak cocok jadi pemimpin negara ini. Kita cocoknya ya sudah amal dakwah aja, sama banyak istighfar di masjid aja. Ya, karena udah banyak dosa kita. Ya. Jadi kita doakan hadirin, mudah-mudahan anak kita, putra putri kita hadirin jadi aulia, jadi pemimpin yang habis Quran hadirin. Insyaallah. Ya seperti para sahabat. Insyaallah. Jadi amal dakwah ini luar biasa hadirin yang mulia. Dengan amal dakwah ini segala sesuatunya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal yang lain apa yang bisa kita lakukan dari itu? Pada suatu ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam satu hari tidak nongol di masjid, tidak hadir ke masjid, sholat berjamaah di masjid bersama Rasul dan para sahabat lain. Keesokan harinya Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Wahai Mu'adz, kenapa kamu kemarin seharian tidak ke masjidku?" "Wahai Rasulullah, kemarin saya sudah berjalan menuju masjid. Di tengah perjalanan aku dihadap oleh seorang kafir yang aku punya hutang pada dirinya, dan hari itu jatuh tempo ya Rasulullah, dan aku tidak punya uang untuk melunasinya. Akhirnya aku ditahan di rumahnya, tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya sebelum aku melunasi hutang.
Tapi akhirnya malam harinya aku dilepaskan karena aku meyakinkan bahwasanya saat ini belum punya uang dan besok akan segera dilunasi. Rasulullah kemudian berkata kepada Muaz, "Wahai Muaz, maukah kamu kuberikan satu amalan? Jika kamu mengamalkan ini, kamu punya hutang seberat emas sebesar gunung Uhud." Masya Allah, berapa ribu triliun itu? Ya. Emas 1 kilo itu 1 miliar nilainya. Itu hanya sebesar handphone hadirnya. Handphone yang dipegang itu cuma sebesar itu tuh. Kalau emas itu 1 miliar rupiah. Kalau sebesar gunung Uhud, emas berapa ribu triliun hadir. Tapi Rasulullah dari lisannya yang mulia yang tidak mungkin berbohong hadirin. Menyampaikan bahwasanya kalau kamu punya hutang sebesar emas sebesar gunung Uhud, maka Allah akan melunasinya. Amalannya apa hadirin? Al-Quran surat Ali Imran 26 dan 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Hafalkan hadirin. Para leaders pun yang sudah dapat mokes, big mokes, luxury, amalkan terus. Jangan henti, jangan dihentikan. Nanti kalau dihentikan juga nanti rezekinya. Ya. Karena dalam hadis Rasulullah ini tersirat makna yang tidak hanya sekedar melunasi hutang, ya, tapi memberikan kekayaan yang berlimpah ruah hadirin. Ya. Sayyidina Muaz radhiyallahu an kira-kira hutangnya ada nggak 1 miliar hadirin? Nggak ada hadirin. Paling hutangnya karena beliau itu orang yang miskin, paling hutangnya hanya untuk keperluan makan saja. Tapi Rasulullah menyampaikan bahwasanya emas seberat gunung Uhud hadirin. Artinya kalau kita amalkan ini hadirin, itu yang saya rasakan makin diamalkan, makin didawamkan terus, jadi ulang-ulang terus, itu timbul kesan dalam hati bahwasanya yang bisa melunasi hutang kita, yang bisa memberikan kekayaan kepada kita adalah Allah. La ilaha illallah. Allah kuasa makhluk tidak kuasa hadirin mulia. Hadirin yang mulia Allah SWT. Ya, amalkan terus, baca terus. Seberapa banyak akan? Sebanyak-banyaknya sampai timbul kesan dalam hati bahwasanya kita itu tidak kuasa. Yang kuasa hanya Allah. Yang bisa melunasi hanya Allah hadirin. Baca terus. Dan pahami maknanya. Pahami artinya. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizki kepada yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa perhitungan hadirin. Makanya ada leader yang baru kemarin itu beli supercar, ya, McLaren. Saya beli duluan, tapi udahnya saya serahkan kepada beliau sebagai reward, karena beliau tembus 5 luxury hadirin. Nah, orangnya siapa nanti saya beli mobil McLaren, itunya ke atas juga. Boleh nggak? Ya boleh saja. Orang belinya nggak riba kok. Lebih bermegah-megahan siapa hadirin? Orang yang beli motor 15 juta, nyicil hadirin. Ya. Dibandingkan orang seperti beliau beli McLaren harga 3 miliar, tapi uangnya masih sisa 2 miliar hadirin. Lebih bermegah-megahan yang mana hadirin?
memaksakan diri beli motor dengan mengorbankan surganya. Mengorbankan surga diri, ambil riba itu. Hadis riwayat Ahmad Baihaqi menyampaikan Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil 1 dirham riba dan dia mengetahui bahwasanya itu adalah riba, maka dosanya adalah seperti 36 kali berzina. 1 dirham itu kurang lebih 100 ribu rupiah hadirin. Kalau ngambil hutang riba 100 juta dibagi 100 ribu berarti 1000 kali, 36 kali dosa besar berzina hadirin. Besar sekali hadirin dosa riba ini hadirin. Makanya kita harus banyak istighfar yang masih sekarang bermandikan riba hadirin. Taubat nasuha di program dakwah SLC ini hadirin. Tapi tenang hadirin. Hadirin yang mulia, insya Allah kalau kita taubat, insya Allah diterima oleh Allah. Amin. Saya bacakan ya, karena saya tak hafal, jadi saya harus baca Al-Quran surat Al-Baqarah hadirin. Ada di link chat kita ya? Mana ada hadirin? Perusahaan network marketing di akhir zaman ini di flip chartnya, katalog produknya dituliskan ayat-ayat Allah hadirin. Hanya di PTPS hadirin yang ada. Takbir. Insyaallah hadirin. Di akhir zaman ini hadirin yang mulia, setan, iblis laknatullah alaih, itu sudah galau hadirin. Setan itu galau. Beda sama zaman dulu, sama zaman sekarang ya. Zaman dulu itu gampang gitu, nyuruh orang nyembah berhala, nyuruh orang nyembah pohon gampang, nyuruh orang minta sama kuburan gampang gitu. Tapi umat sekarang pusing tuh setan. Mau memberkatin susah. Orang-orang Islam ini disuruh pindah agama, nyembah manusia yang dituhankan udah gak mau, susah, udah susah. Suruh nyembah patung udah susah, udah gak mau. Akhirnya iblis sama setan udah pada stres semuanya. Ya. Tapi akhirnya iblis sama setan ini setelah melakukan munas musyawarah internasional para setan di dunia ini, akhirnya membentuklah bank dunia ini. Itu dari gagasan iblis itu. Sehingga semua orang di dunia umat akhir zaman ini, bagaimana tidak murtad, bagaimana tidak musyrik, tidak syirik, tapi melakukan dosa yang dosanya itu hampir-hampir sama dengan dosa murtad dan syirik. Jadi dosa apa itu? Dosa riba. Nah, saya bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن آدع فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Hadirin yang mulia, ngeri ayat ini hadirin. Kalau Anda tahu arti dan maknanya hadirin. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Risau terus, bingung dia, makan gak enak, tidur gak nyenyak karena dikejar-kejar cicilan. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Rohnya, sekarang yang kita mendapatkan peringatan dari mulut saya hadirin, Al-Quran, Al-Baqarah
ayat 275. Lalu dia berhenti dari ribanya, maka yang telah diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya adalah terserah pada Allah. Jadi boleh, yang udah dulu lunasi selesai itu milik Anda hadirin. Nah ini kali ini. Barang siapa mengulangi, masih melanjutkan riba setelah dikasih peringatan dari Allah melalui saya, Al-Baqarah 275, maka mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Jadi jangan kepedean, oh yang penting aku orang Islam, nanti pasti akhirnya masuk surga. Nggak bisa ini ayat tidak bohong ya. Kalau kita nggak segera berhenti dari perbuatan riba, kita kekal di dalam neraka. Nah ini iblis ini ada sama setan. Wah setiap hari kita dihubungi, ditawari gitu kan. Ada orang, ada mbak-mbak SPG nawarin, wah cicilan motor, DP 0 dan lain sebagainya gitu kan. Oleh karena itu insyaallah hadirin, mulai hari ini kita talak 3 dengan riba, bukan dengan istri kita ya. Talak 3 dengan riba, seumur hidup kita nanti sampai kita wafat nanti tidak akan pernah lagi kenal dengan yang namanya riba. Yang sudah terlanjur diambil dulu nggak apa-apa, urusan bersedih hati, insya Allah dimaafkan sama Allah. Tapi kalau kita masih terus dengan senang hatinya melanjutkan terus, bahkan ditawari, Pak ada ini tambahan Bapak boleh nambah sama Bang gitu kan, terus kita ngambil lagi. Hati-hati hadirin yang mulia, ancaman Allah Al-Baqarah 275 kekal abadi di dalam neraka. Jadi hadirin yang mulia, insya Allah kita tobatkan dulu dosa besar kita, yaitu riba ya. Dengan kita tobatan nasuha dengan dosa besar kita kemarin itu, insya Allah kedepannya kita akan ditolong Allah. Insya Allah. Hadirin yang mulia, terakhir dari saya satu cerita lagi hadirin yang mulia. Ini hari Jumat hadirin, bulan berkah, bulan Ramadan. Kita dalam tertib dakwah di pagi hari. Paling enaknya ngapain? Sedekah pagi, sedekah subuh hadirin. Pahalanya masya Allah luar biasa. Diberikan kepada siapa sedekahnya? Diberikan kepada anak yatim dan duafa hadirin. Waduh itu pahalanya udah nggak bisa hitung saya hadirin. Ya, sedekah maksimal untuk nanti sore menjelang maghrib setelah waktu asar itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang berdoakan siapa itu? Anak yatim duafa yang kita santuni mendoakan kita. Kita minta apa hadirin? Yang paling penting itu minta surga hadirin. Yang paling penting itu minta surga. Karena kampung halaman kita adalah di surga hadirin. Hadirin yang mulia, ada kampungnya yang jauh, paling jauh? Ikut SLC di sini? Pasuruan. Belum nyebrang laut. Yang nyebrang laut? Riau. Oh Riau. Masya Allah. Jadi Riau kan? Hadir ke sini. Saya mohon maaf Ustaz kalau ada yang kurang. Tapi insya Allah di sini kita sama-sama belajar Ustaz ya. Namanya siapa? Pak Rusmanto dari Riau. Dari kota Riau-nya atau? Belilas ke Riau berapa jam? 4 jam. Ke Riau 4 jam, Riau ke sini lama. Belilas ya, dari Belilas. Saya baru dengar ya, Belilas. Di peta ya? Lokat. Oh, di Nyetaan di Makassar. Udah ada apa belum Pak di kotanya? Belum ada. Luar biasa. Kisahnya ini hadirin. Nah, ini kisah yang saya cerita aja nih hadirin. Ada 2 anak dari Belilas Rengat, Provinsi Riau. 2 anak ini lulus di universitas ternama di Kota Pekanbaru. Universitas apa? Pak Haji, di sana. Universitas yang terkenal di Pekanbaru. Undri. Dua anak ini, si A sama si B lulus dari Undri hadirin. Si A sama si B dua-duanya lulus dengan predikat
sum'akumullah. Nilainya A semuanya. Nilainya A semua. Jadi IPK-nya 4 hadirin. Luar biasa. Akhirnya dua anak ini, si A dan si B dari Belilas Rengat, Provinsi Riau, melamar pekerjaan di perusahaan startup termuka di Jakarta. Dua-duanya diterima. Dua-duanya diterima. Tapi dengan catatan, dengan syarat hadirin. Kontrak 5 tahun. Nggak boleh pulang sebelum kontrak selesai. Nah, bingung, waduh, berat amat pekerjaannya. Tapi zaman sekarang, zaman COVID ini, cari kerjaan susah. Ini ada kesempatan. Gajinya 30 juta per bulan katanya. Belum bonus kalau berprestasi. Waduh, gimana nih? Akhirnya dua-duanya memutuskan berangkat setelah dapat izin dari kedua orang tuanya yang tercinta. Dapat izin dari bunda tercinta, dua-duanya berangkat kerja di Jakarta, sign kontrak kerja 5 tahun. Si A hadirin setelah lewat 1 bulan, si A ini dua-duanya masih tinggal di mes perusahaan hadirin. Karena gak punya ongkos hadirin. Ke Jakarta, numpang makan, numpang tidur di mes perusahaan. Dapat gaji pertama, si A dapat gaji 40 juta, 30 juta plus bonus. Si B juga sama aja, dapat 40 juta sebulan. Nah, yang terjadi si A langsung hari itu juga dia terima gaji, langsung dia bagi 2 aja. 20 juta disimpan di rekening dia pribadi, ditabung sama dia. 20 juta dikirim ke ibunda tercinta. Belilas Rengat, Provinsi Riau, dikirim. Ibunya sampai kaget aja. Ibunya nggak pakai HP, terima duit, terima surat. Mamaku tercinta, ibundaku tercinta, ini anakmu alhamdulillah di sini bekerjanya enak, bisa sholat, bisa ngaji, dan alhamdulillah nih mah dapat gaji pertama 40 juta. Izin ya mah ya, sampai minta izin ya. Ananda pakai 20 juta. Sisa 20 jutanya ini saya kasih buat mamaku tercinta. Waduh, mamahnya langsung nangis sendiri, langsung bahagia. Alhamdulillah ya Allah, anakku anak yang soleh. Kemudian ditabung sama mamahnya itu 20 juta diterima, diceritakan hadirin ke semua tetangga, diceritain. Teman-teman pengajian yang diceritain itu ibu-ibu pasti kayak gitu. Alhamdulillah, ya, anakku di Jakarta nih ngirim uang gitu kan. Di sana kerja tuh dia cerita nggak pernah ninggalin sholat 5 waktu, baca Al-Quran terus setiap hari, alhamdulillah. Nah, ada nih ketemu sama ibunya si B. Kemudian ngobrol sama ibunya si B. Si B ngirim uang nggak? Belum ada sampai sekarang gitu. Tenang ibu, ya, insya Allah mungkin bulan depan dirapkan. Ternyata apa yang terjadi hadirin? Si B ini di Jakarta setelah 1 bulan tinggal di mes, dia sudah gak nyaman hadirin. Dapat duit, dapat bokes, dapat luxury, dia langsung pindah hadirin. Nyewa apartemen mewah di SCBD hadirin. Sebulan 15 juta hadirin. Sebulan 15 juta. Itu apartemen mewah di Jakarta hadirin, sebulan 15 juta. Kemudian sisanya dia pakai untuk belanja baju mewah, ya, nongkrong di kafe. Kemudian 20 jutanya dipakai untuk ngambil cicilan mobil hadirin. Ambil cicilan mobil. Cicilannya 18 juta sebulan mobil Pajero. Bulan selanjutnya hal yang terjadi sama hadirin. Si A selalu terbukti bahwasanya kampung dia di Belilas. Kirim lagi hadirin, seperti bulan sebelumnya dia masih tinggal di mes kantor hadirin. Makan juga makan seadanya yang disediakan di mes. Dia nggak nyari steak gitu hadirin. Wah, nggak nyari yukaku atau lain sebagainya yang mahal-mahal, sekali makan 200.000, 300.000, enggak hadirin. Dia masih makan dari makan yang disediakan catering dari perusahaan. Bulan selanjutnya 20 juta kirim lagi ke ibu.
tabung. 20 juta lagi dia tabung. Begitu setiap bulannya hadirin, terus si A sama si B ini sama, mengulangi apa yang menjadi kebiasaan. Sampai di tahun 4,5 tahun, udah tinggal sedikit ya kan, tinggal 6 bulan lagi hadirin, sampai setahun. Si A dapat terima surat yang tebal hadirin dari emaknya, dari ibundanya tercinta, ditulis dengan tulisan yang indah, ini dibaca itu sama si A. Anakku tercinta, kekasihku, kesayanganku, cintaku, setiap hari kau nak di tahajudku ibunda doakan. Ibunda kangen sekali sama kamu. Kangen ibunda. Udah 4,5 tahun tidak ada ketemu hadirin. Namanya juga kontrak. Ibunda kangen, tapi ibunda setiap hari ingat kamu kan. Ibunda setiap hari cerita itu ke teman-teman pengajian, diceritain semuanya. Bagaimana solehnya anakku ini setiap bulan 4,5 tahun gak pernah lupa ngirim ke kampung halaman, ngirim ke ibundanya tercinta. 20 juta bahkan kadang lebih setiap bulan. Kalau dapat bonus, dapat job tambahan proyek dan lain sebagainya, ngirim kadang sampai 30 juta dan lain sebagainya. Wahai anakku tercinta, ketahuilah uangmu tidak ada sepeser pun ibunda pakai. Tidak ada. Makmu ini sudah cukup dapat bulanan dari kebun sawit. Meskipun gak banyak, tapi cukup buat makan setiap hari. Uangmu saat ini sudah jadi rumah. Ditunjukinlah foto di situ rumahnya, mewah sekali hadirin. Di sana mungkin rumah-rumah masih sederhana ya di kampung. Oh itu rumahnya itu sudah rumah gaya Eropa hadirin. Wah, pakai tiang-tiang yang kokoh gitu hadirin. Luar biasa. Kaget dia baca itu. Ya Allah, ini rumahmu, anakku tercinta. Dan dari sisa uangmu, emak belikan kebun sawit. Kebetulan ada tetangga ibu yang lagi jual murah itu dibeli. Nah kamu nanti pulang, ini rumahmu, ini kebun sawitmu tinggal panen setiap 2 minggu. Ya. Dan ini mobilmu nak. Tadi beli mobil juga di kampung. Ya Masya Allah. Meskipun Innova tapi alhamdulillah. Ya mobil Innova aja enak. Nyaman enggak gitu. Waduh, makinlah bergetar hadirin. Nangis dia sambil baca itu. Wah, bagaimana untaian kata-kata indah dari ibunya. Makin dia itu kampung halaman. Ya. Di halaman terakhir ada 5 foto cewek. Enggak 1 loh, 5 foto cewek. Anakku tercinta, waktu kamu berangkat 4 tahun yang lalu, ini ada Aisyah, Fatimah, Farah, Az-Zahra, Maimunah. Saya waktu kamu berangkat ke Jakarta ini masih sanawiyah ini, 5 orang ini. Nah sekarang ini sudah aliyah udah mau tamat. 5-5-nya habis Quran, 5-5-nya ibunya dari anak ini nitip fotonya ke Bapak. Kamu pulang tinggal pilih. Kamu pulang tinggal pilih, langsung akal. Boleh pilih 1 atau 2. Nah ini mah keinginan kita ya. Kamu boleh pilih salah satu. Ya. Kamu pulang nanti 6 bulan lagi di bandara Pekanbaru kita jemput keluarga besar. Ya, nyampe rumah nggak perlu nunggu sehari 2 hari, langsung akad. Masya Allah. Nyampe kampung halaman langsung malam pertama hadirin. Apa yang terjadi hadirin? Si A ini menghabiskan hari demi hari 6 bulan terakhir itu dengan rasa penuh kerinduan akan kampung halaman. Setiap hari menangis, kangen sama ibundanya dan kangen sama Maimunah. Merindukan dia. Besoknya ketemu sama bosnya, bos, please bos, saya udah cukup harta. Udah cukup harta yang dikumpulkan udah banyak. Saya udah nggak perlu lagi. Udah cukup sampai sini kontrak saya. Saya mau pulang. Oh, nggak bisa bro. Kontrakmu 5 tahun nggak bisa lanjut, nggak bisa mundur. Selesaikan. Siap bos.
hari dilalui dengan penuh kerinduan akan kampung. Sedangkan si D hadirin apa yang terjadi? 4,5 tahun kirim surat tebal juga hadirin. Dibaca, dibuka, tulisannya pakai tinta merah semua hadirin. Ya. Ibundanya marah-marah. Wahai kau anak durhaka, kamu tidak ingat kampung halaman. Siapa emakmu yang sudah nyekolahin kamu kuliah sampai kamu sukses? Kamu gak ingat. Kamu sampai kamu nanti tidak akan kita aku sebagai kita coret dari kamu. Aku tempelin kau. Tunggu kau. Aku gak rela kamu jadi anak. Malu aku. Ya, si A bisa gini. Ya, tetap teman kamu jadi kamu kayak malu. Akhirnya si B gemeteran. Dia ingat, oh bentar lagi mau pulang ya. Tinggal 6 bulan lagi. Waduh, gak punya bekal lagi gitu. Apalagi kemarin kalah judi lagi. Oh. Ketipu investasi bodong lagi. Mobil udah dapat Pajero harusnya 4 tahun udah lunas, hilang lagi dia Pajeronya. Ketipu investasi bodong, ketipu trading, ketipu Bitcoin dia. Ketipu dinar koin. Waduh, online habis semuanya. Dia baru ingat 6 bulan pulang. Mati aku. Akhirnya dia minta sama bosnya. Oh, sampai nyembah dia sama bosnya. Tolong bos, perpanjang sampai 7 tahun, kalau perlu 10 tahun bos. Enggak, jangan. Oh, nggak bisa. Kontrak kamu 5 tahun, kamu pulang. Selesai kontrak. Maka hari-hari dia lalui dengan penuh ketakutan akan pulang kampung halaman. Hadirin yang mulia, kalau kita gimana hadirin? Hari-hari kita lalui ke depan ini rindu kampung halaman kita di surga? Atau takut pulang ke kampung halaman? Gimana kita hadirin? Ya, orang-orang soleh hadirin, para kiai, para ulama, makin sepuh, makin tua, makin rindu ketemu Allah. Makin rindu dia hadirin. Dia sudah bosan hidup di dunia hadirin. Dia ingin segera ketemu sama pencipta hadirin. Ingin merasakan taman dari taman-tamannya surga hadirin. Oleh karena itu hadirin, kita jangan takut dengan kekayaan hadirin. Kekayaan ini kita kejar hadirin di dunia ini. Tapi jadikan kekayaan itu hanya sekedar keperluan hadirin. Jangan lupakan zakat, jangan lupakan sedekah. Kita keluarkan sedekah sebanyak-banyaknya hadirin. Bantu bangun pondok ini hadirin. Leader-leader yang bangun ini hadirin yang mulia. Ya, insya Allah hadirnya, mohon maaf saya terlalu lama hadirin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa ya tadi habis kita sholat Isra kita keluarkan sedekah kita terbaik. Bila berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.